Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kembali hari ini kita akan melanjutkan perenungan firman Tuhan yang terambil dari dua ayat firman Tuhan dari Amsal pasal yang ke-29 ayat yang ke-12 dan 14. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan ini dari terjemahan MILT atau Alkitab Mobile Sabda. Demikianlah firman Tuhan, pemerintah yang memberi perhatian pada perkataan dusta, semua pelayanannya adalah fasik. Raja yang menghakimi orang yang lemah dengan kebenaran, tahtanya akan dikukuhkan untuk selamanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap kita adalah pemimpin, baik dalam skala kecil ataupun dalam skala besar. Dari pemimpin keluarga sampai kepada pemimpin perusahaan ataupun pejabat di dalam pemerintahan. Saudara, bagaimanakah Alkitab mengajarkan tentang kepemimpinan? Di dalam dua ayat yang kita renungkan ini, kita belajar tentang kepemimpinan Kristen. Penulis Amsal yaitu Raja Salomo, dia menyampaikannya dalam konteks kepemimpinan suatu pemerintahan atau kerajaan, bahwa seorang pemimpin atau raja dia harus memiliki dua hal. Pertama, keteladanan dari seorang pemimpin. Pemimpin akan memberikan pengaruh pada orang-orang yang dipimpinnya, karena teladan memberikan satu hal yang sangat krusial bagi seorang pemimpin yang akan mempengaruhi orang-orang yang dipimpinnya. Teladan yang buruk seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-12, yaitu pemimpin yang berdusta, tidak jujur atau tidak berintegritas, akan memberikan pengaruh negatif kepada seluruh orang yang dipimpinnya. Sehingga dikatakan bahwa segala pelayanannya adalah fasik dan jahat. Kemudian saudara, yang kedua, seorang pemimpin harus memiliki kebenaran ataupun sikap yang adil di dalam dirinya sebagai seorang pemimpin. Pemimpin yang benar adalah pemimpin yang memimpin dengan benar dan tidak berat sebelah, melainkan dengan keadilan, sehingga dia mendatangkan akan kebaikan kepada setiap orang yang dipimpinnya. Kepemimpinan yang dijalankannya akan dipercaya, dan dampaknya adalah kepemimpinannya menjadi kokoh, menjadi kuat, dihormati, dan disegani. Saudara sekalian, kedua hal yang dimiliki di dalam kepemimpinan Kristen ini dapat kita lihat dengan jelas di dalam Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kita, yang telah memberikan teladan yang terbaik di dalam hidup dan dalam seluruh kepemimpinannya. Yesus Kristus telah menunjukkan dia adalah pemimpin yang menjadi teladan dengan kejujurannya, dengan integritasnya, dengan penuh dengan kebenaran di dalam dia memimpin, dan kita melihat bahwa dia sungguh menjadi berkat bagi orang-orang yang dipimpin atau orang-orang yang mengikuti dia dengan penuh kesetiaan. Dan bahkan dia memberikan anugerah keselamatan kepada setiap kita yang percaya kepadanya, yang mengikuti jejaknya di dalam kepemimpinan yang seturut dengan kebenaran Alkitab. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita sebagai pemimpin baik di dalam keluarga ataupun dalam usaha dan pekerjaan, ataupun mungkin kita dipercayakan untuk memimpin di dalam pemerintahan, marikah kita memimpin dengan keteladanan hidup yang akan memberikan pengaruh positif kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan kiranya kita menjalankan kepemimpinan kita di dalam kebenaran sesuai dengan firman Tuhan yang akan mendatangkan kebaikan atau berkat bagi orang-orang yang kita pimpin.
sehingga kita menjadi pemimpin-pemimpin yang sungguh dipercayai. Kita menjadi pemimpin-pemimpin seperti Kristus telah memimpin kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan, yang boleh mengingatkan kami sebagai seorang pemimpin, untuk kami memiliki keteladanan di dalam hidup kami sebagai seorang pemimpin, sehingga kami memberikan pengaruh yang baik, yang positif kepada orang-orang yang kami pimpin. Demikian juga ya Tuhan, kami diingatkan supaya kami menjadi pemimpin yang benar, yang memimpin di dalam kebenaran dan keadilan-Mu ya Tuhan. Sehingga kami boleh sungguh-sungguh menjadi pemimpin yang dapat dipercaya. Kami boleh sungguh-sungguh menjadi pemimpin yang boleh membawa kebaikan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk segala firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.